pelajarin ya trendnya kemana. Iya. Yang gini loh, orang yang mengantisipasi perubahan itu yang Iya. akan menang. Betul. Gitu. Orang yang tidak sadar ada perubahan dan tergulung ke dalamnya itu seperti orang yang lagi ada apa sih gitu kan. Tiba-tiba ombak datang gitu. Terus ketelen. Don't be that person. Kenapa the tech giants ya macam Google gitu berlomba-lomba ya pengen punya big data because of this. If you have data Iya. and you can interpret the data, you are actually having power. And you can control the world. You can Aduh, It's kind of true. Kind of Iya, true. benar You sih, can control the world. Yeah. Sebelum orang tahu kamu tahu duluan. Yeah. Because of data gitu. Yang begitu banyak. You can get insights ya yang orang lain belum tahu. Ya, kenapa data ini jadi sangat-sangat powerful? Ya, ngeri ya. Jadi sebenarnya lebih baik tahu apa tidak tahu? Ya. Dan terus berikutnya beberapa bulan lalu juga mungkin Mbak Ani atau Mas Hanif tahu Toys R Us brand. Dia kan sempat bangkrut ya Mbak di 2019-an dan dia tuh muncul lagi dan dia keluarin satu campaign marketing yang menurutku pinter walaupun nggak terlalu bagus. Dia ngeluarin satu video campaign full AI Mbak. Full AI dari sisi suaranya, orangnya. Jadi dia tinggal prom aja gitu Mbak. Dari prom aja. Nah itu nyambung sama bahasan kita yang tadi tergantikan sama AI Mbak. Atau dari sisi kreatif ataupun dari orang dan lain-lain. Nah yang aku pengen tanya nih Mbak Anita. Mbak Anita kan juga bukan orang yang terlalu sosial media banget. Bahkan tadi podcast aja harus tim nyalakan paksa untuk ayo dong Mbak sharing ke kita. Nah tapi tadi ketika kita ngobrol kesana kemarin Mbak Ani tetap update. Gimana caranya Mbak untuk kita nggak terlalu berlebihan tapi kita tetap update dan bisa belajar dari situ? Nah ini dia ya. Saya tadi nerangin panjang lebar ya mengenai neural networks dan segala macem gitu. Bersyukurlah ya kalau dari kecil kalian suka belajar. Karena human brain ya, dan ini biological things loh ya, ada darah dan daging di dalamnya. Isn't it? Ciptaan yang luar biasa gitu. Ini bukan machines ya. Ya, ini mengcapture segala macam informasi itu di situ gitu loh. For your lifetime. Wow. Makanya kenapa saya pernah ngomongnya sama Hanif atau siapa ya. Nonton film Chappie. Iya, ke saya. Chappie ya, CHAPPIE ya, tahun 2015 ya. Film yang cukup shake saya ya. I was shaken gitu karena mikir bahwa human yang robot ya. Bagaimana nanti istrinya itu meninggal di salah satu scene film itu ya. Lalu dia capture all the knowledge, the experience, emotions, behavior, awareness. Sama dengan someone's soul. Ya. Dan ditranslasikan menjadi data digital. Dan di-plug in ke dalam robot yang persis istrinya. Dan dihidupin, di turn on. Pertanyaannya istrinya itu bukan. Lumayan ya, saya abis nonton film itu shaken saya. Tahun 2015 ya, shaken itu terguncang maksudnya. Seperti biasa karena saya orangnya suka pemikir gitu ya. Ya saya jadi memikirkan itu. Sebenarnya bahkan apa yang kita bahas dari hari ini aja datang dari film itu juga. Iya betul. Ya dan saya selalu curious ya. Abis itu saya baca-baca. Nah saya mulai baca mengenai how far sih orang itu udah bisa mimicking itu. Gimana cara storage-nya ya. Conversion-nya gimana. Dari human awareness and feelings itu jadi digital data. Mesin itu hanya bicara digital language. 0 dan 1. Iya. 0, 1. Ya, kalau mau ngerti soal ini ada filmnya lagi. Namanya Animatrix. Bukan Matrix ya. Animatrix kartunnya. So-called kayak prequelnya. Ya, bahwa dunia mesin itu adalah dunia yang bicara 01. Itu bahasa mesin. Gimana mengkonversikan bahwa Anita lagi sedang merasa jealous karena melihat itu jadi 01. Wow. Amazing. And we are doing it. We are doing it.
Currently, ya as usual movie duluan. Ya, movie duluan. Tetapi kembali lagi ya, apa aja yang kita pelajari, kita lihat, kita observe, kita alami in our lifetime, itulah our big data. Gimana caranya up to date ya? Well, banyak-banyak baca, banyak-banyak observasi. Gak cuma sekedar baca ya. Jangan baca yang namanya intentional learning. Ya, observasi kan, lingkungan gitu. Kenapa ya ada fenomena ini misalnya? Ini maksudnya apa? Even film aja menjadi sebuah fenomena gitu. Oh itu maksudnya apa ya? Kok begitu gitu misalnya. Nah rasa ingin tahu itu adalah bahan bakarnya. Sebenarnya kalau kita gak curious ya, humankind ini semuanya gak ada yang curious nih, sekian billions people, gak ada pencapaian apapun. Bener gak? Gak ada yang pengen terbang. Gak ada yang pengen diving ke dalam laut, betul? Gak ada yang pengen menciptakan sesuatu. Gak ada gadget, gak ada iPod, iPad, gak ada smartphone, right? Because there's no curiosity. Betul gak? Jadi kalau gimana caranya sih Mbak Anit, walaupun tadi nggak terlalu suka tampil, bukan berarti juga nggak memanfaatkan kan? Nggak tampil di internet platform bukan berarti nggak memanfaatkan internet platform loh. There are huge information in the internet. Pilih-pilih kan? Mana-mana yang membuat kita jadi makin pinter. Betul gak? Ya bagaimana mengabsorbnya di sumber yang mana. Betul kan ya? You can actually learn about anything nowadays through the internet. Apapun bisa. Mau belajar masak, belajar bahasa, you name it. Ya semuanya bisa dicapai lewat internet. Tapi kalau dengan catatan kita punya curiosity. Ya dan punya kemampuan buat menerima suatu informasi nggak cuma sekedar lewat gitu. Ini nggak bisa diajarin ya. Mungkin bisa kalau lagi kecil. Kalau udah gede susah gampang nih. This is a habit, right? Dari kecil tiap kali misalnya if you have children ya atau keponakan apa, ketika dia melakukan sesuatu atau terkena sesuatu, maka kita mengajak dia untuk mengobservasi dan berpikir. Kamu tadi merasakan apa? Itu tadi namanya ini loh, apa yang kamu rasakan misalnya. Diajak berpikir ya Mbak. Diajak berpikir supaya diinternalisasi. Observasi dan internalisasi masuk ke neural networks. Klek, masuk dia ke dalam jaringan, sistem jaringan ya kan. Nah kebanyakan orang lewat doang kan, set gitu ya. Dan yang lebih gawat lagi kalau tidak ada curiosity. Berarti udah jelas Mbak Anit yang sebelah sini tadi ya. Ya peduli amat lah gitu tentang dunia ini. Gak bisa ya, kita gak bisa bilang peduli amat, we live in it ya. So curiosity is the key ya. Nah berarti kuncinya adalah rasa ingin tahu. Coba waktu zaman Hunter and Gather kita gak ada yang pengen tahu. Ini gimana caranya biar berburu lebih efisien. Nah udah tuh kita sampai hari ini masih kayak gitu aja tuh, lari-lari aja, betul aja. Gimana supaya gak kehujanan, bener gak? Kalau lagi hujan ya gak, masa sembunyi di gua terus. Kalau hujannya 5 hari di gua 5 hari gak makan. Iya, untung ada yang berpikir yaudahlah rezeki udah diatur. Iya. Nah, kita balik lagi nih Bang ngomongin soal apa namanya adaptasi dan juga kolaborasi nih kan. Kita emang Mbak Anita kan agelist juga gitu. Nah gimana caranya di sekarang ini juga kita kan udah dihadapin sama Gen AI dan segala macam ya. Gimana caranya kita tetap bisa kolaboratif sama teknologi? Mungkin nanti ke depannya kita akan berdampingan dengan robot yang secara fisik nih robot beneran gitu, terus kita ngobrol bareng. Nah itu gimana caranya supaya kita bisa kolaborasi atau mungkin memanfaatkan kali ya Mbak ya, lebih tepatnya. Iya, pikirkan untuk taking benefits from these technologies. Gitu. Jujur saya pakai Gen AI. Ya. Dan jujur saya kadang-kadang kagum sama Gen AI. Ya, tetapi saya tidak semalas itu ya. Ya, jadi saya ingin menulis sesuatu, saya tulis dulu di bocoran dikit ya. Ya, karena saya kan orangnya curious ya. Saya nggak segitu saja menggantungkan sepenuhnya ya. Saya ketik dulu. Versi saya walaupun nggak 100% sempurna. Mau gini. Lalu saya akan minta Gen AI kasih versi lain yang sama artinya. Ya, saya akan bandingin. Ya, saya akan take time buat bandingin.
Terus I see. Oh ya gitu. Oh yang ini oke, ini gue lebih tepat, ini dia lebih tepat. Keren juga ya dia bisa mikir gitu ya. Demikian seterusnya. Jadi yang belajar nggak cuma Gen AI-nya. Saya juga Gen AI sebenarnya. In a way, ingat ya, our brain is a neural networks yang harus terus dikasih informasi. Our brain is a source of a big data yang udah dikumpulin sejak kita lahir. Ya, jadi pikirin caranya memakai untuk kepentingan yang baik, take advantage ya, dan juga belajar dari situ. Ini 2 penting. Ya, pikirin caranya untuk bagaimana kita bisa utilize for our benefits and learn from it. Ya kan? Keuntungan Gen AI adalah tadi kan dia motong waktu kerja kita. Ya, akibatnya kita mungkin bisa alokasikan waktu yang terpotongkan ini atau produktivitas yang meningkat untuk belajar hal baru. Betul gak? Betul. Ya, ini namanya kerja pinter. Gitu. Jadi, apakah kita harus hidup berdampingan? Tergantung role-nya apa, nggak mesti berdampingan banget kok. Ya, bisa jadi kita yang memerintahkan, ya kita yang fully utilize, atau berdampingan as if misalnya kalau saya seorang dokter ya, surgeon ya, ahli bedah, memang agak berdampingan ya. Iya. Gitu ya, karena kan kayak jadikan dia perpanjangan. Our extension. Kalau dokter bedah kan jadi perpanjangan kan, supaya tangannya bukan tangan saya, tapi saya yang kasih komando. Mengontrol ya. Gitu. Gimana caranya supaya ini jadi perpanjangan? Gimana caranya ini mempercantik? Ya, jadi cara berpikirnya dirubah ya. Jadi nggak selalu melulu semuanya itu harus diciptakan dari nol. Sekarang, gimana memanfaatkan teknologi yang ada ini sebagai perpanjangan, extension of what we do, gitu kan? Atau enriching, memperkaya of what we do, atau make what we do faster. Extend, enrich, fasten, mempercepat. Ya, enrich itu memperkaya ya. Tadinya idenya, aduh, nggak keluar nih ya, otak lagi buntu nih, bener nggak? Karena human kan gini, nah ini human nih, ya kadang-kadang dia lagi mentok, ya padahal dia yang bisa menciptakan kemampuan mimicking itu, dia mentok gitu. Gen AI nggak pernah mentok ya. Ya. Itu dia masalahnya, bener nggak? Waktu kita mentok, kita mungkin tulis sesuatu aja, oke. Kita minta Gen AI yang bantuin. Ya kan, jadi dia menjadi kita utilize buat perpanjangan, buat kita utilize buat benefit kita. Ya, nanti banyak sekali use case-nya, I would say unlimited the possibilities. Ya, tapi yang nanti gray area banyak juga. Siap-siap. Saya udah cerita beberapa tadi ya. Yang gray area ya, yang akan questioning humanity gitu. Akan banyak juga. Ya, nggak tahu is it in our lifetime ya, but if it is ya, then we have to be ready ya, menyikapinya, gitu. Seru banget. Seru banget bahasannya nih, kalau dilanjutin sebenarnya bisa sampai malam ya. Karena kita penasarannya adalah kalau orang lain mungkin bahas AI, ini membantu pekerjaan segala macam. Terus sebenarnya tuh waktu pas bikin tema ini sama Banita adalah secara filosofinya tuh sebenarnya gimana sih? Kedepannya humanity akan kayak apa sih? Bener. Karena sebenarnya itu yang lebih menarik gitu. Kalau sekarang kita merasa dibantu, jangan-jangan 5-10 tahun yang lagi kita yang gak dibantu sama dia. Either that atau kita jadi sangat males kayak si Phil Morley itu ya, sangat tergantung sama dia. Gak bisa ngapa-ngapain tanpa dia gitu. It's very dangerous, isn't it? Ya, karena humankind kan harus mempertahankan a certain degree of control kan, and authority yang tetap milik human gitu. Iya. Ini yang dari tadi belum keluar ya. Ini kan batasan yang harus kita buat. It's what makes us human. Ini loh, di sini ini non-negotiable. Gitu. Di luar ini silakan. Ya, tapi di sini jangan sampai ini hilang. Gitu. Bahasan hari ini menarik banget. Oke, dari aku mungkin terakhir nih Mbak, aku ada pertanyaan. Dengan semua fenomena yang tadi kita bahas juga terkait AI, ada yang digunakan untuk kecurangan ataupun ada kebaikan juga. Betul. Untuk membantu mempermudah kerja kita. Melihat fenomena sekarang ini, apalagi tadi Mbak Ane sempat bahas juga
suara bisa dipalsukan, muka bisa dipalsukan, seolah ini imam padahal bukan. Gimana sih Mbak skill atau skill lah yang harus kita punya untuk tidak termakan atau bukan menjadi kemunduran untuk kita ke depannya. Harusnya itu memanfaatkan kita untuk jadi kemajuan. Apalagi literasi di Indonesia ini kan sangat rendah sekali ya Mbak. Dia baca berita atau artikel aja cuma di depannya doang, abis itu disebarin lagi. Wah ini si X begini, padahal ketika dibaca lebih dalam itu clickbait aja untuk kita mau baca padahal nggak begitu beritanya. Ini jawabannya sederhana ya, bahkan nggak secanggih AI. Jawabannya adalah critical thinking. Gitu. Sebenarnya bangsa yang bisa maju itu loh bangsa yang penduduknya punya kemampuan critical thinking yang bagus. Oke, tapi itu belakangan gak sih Mbak dengan tadi Mbak Anit bilang semakin AI mempermudah kita semakin malas dan semakin mungkin critical thinking gak akan muncul gitu Mbak. Nah justru itu ya, itu yang saya bilang arena di mana kita gak boleh kehilangan grip kan. What makes us human adalah awalnya kita critical thinking kan. Kita curious, kita punya critical thinking. Jangan kita kehilangan ini dan digantikan oleh si AI gitu, oleh si buatan tadi gitu, oleh machines gitu ya. Nah jadi sebenarnya itu simply adalah kemampuan critical thinking dulu. Ya dan ini harus dipupuk sejak dini. Ya ini ada beberapa orang lebih kritis dari sononya. Salah satunya saya. Ya jadi my parents don't really like teach me a lot of things ya. But I'm just very curious about things. Ya emang dari sononya by DNA ya. Selalu penasaran gitu di kala anak-anak gak mungkin seumuran saya hari itu ya mikirnya mau pergi main, tidur, makan gitu ya. Nah, saya tuh berpikir misalnya kayak itu di luar bintang ada apa ya gitu. Ya. This kind of kid ya. Ada yang kayak begitu, tetapi I would say majority of us gak begitu. Ya, majority of us critical thinkingnya harus dibangun. Untuk tadi kemampuan untuk awareness, iya kan, membedakan, discerning. Wah ini bagus bahasa Inggrisnya, discerning. Kemampuan buat discerning itu perlu critical thinking yang dilatih. Ini apa namanya, kelihatannya menarik, benar, tapi ternyata dalamnya racun, benar gak? Ini namanya kemampuan discerning. Dan ini perlu latihan. Dan latihan sedini mungkin melalui kemampuan berpikir kritis. Ya selalu, nah berpikir kritis itu kan gak berdiri sendiri. Berpikir kritis itu ditemani oleh ekosistem yang namanya pengetahuan dan pengalaman. Betul gak? Ya kembali lagi ke neural networks tadi. Semakin dini kita melatih our own neural networks ya, dengan informasi, dengan discerning tadi ya. Oh ternyata kalau begini ternyata dalamnya racun gitu kan. Itu kan masuk ke dalam neural networks kita. Nah suatu hari kalau ada yang mirip tapi tak sama, kita kan mampu kan melakukan discerning capability ini dengan critical thinking skill kita. Nah unfortunately ya I don't think ya sistem pendidikan kita cukup ya menggali ke sana. Ya walaupun sebenarnya anak-anak yang lahir zaman sekarang jauh lebih pintar dari segi gizi dan lain-lain gitu ya. Kalau yang punya privilege buat masuk sekolah yang mahal ya, of course ini semua diajarin gitu. Tetapi kalau yang enggak, who will teach them of this? Even their parents gak practice ini. Ya siapa yang ngajarin kalau begitu? Ya bukankah ini jadi tanggung jawab kita bersama? Ya kita bersama ya tentunya juga policy maker and government dalam hal ini. Ya nah jadi sebenarnya kemampuan buat discerning, critical thinking ini mesti dibangun ya. Kadang-kadang kita punya kebiasaan itu udahlah terima aja emang dari sononya begitu gitu. Bahaya kan? Bahaya banget. Very dangerous is it? Ya atau ya ini udah takdir. Ya saya bukan gak percaya intervensi ilahi ya, jangan salah paham gitu ya. Kita lagi gak masuk ke sana gitu. Tetapi ada hal-hal yang within our control, kita juga jangan denial. Ya ada intervensi yang sifatnya ilahi atau takdir tadi. Ada hal-hal yang sifatnya within our control as human. Kita diberikan kemampuan itu tapi gak mau pakai. Salahnya siapa? Ya salah diri sendiri. Benar gak? Betul. Kemampuan yang luar biasa ini dan tidak dimanfaatkan. Ya jadi yang haluan kanan ya.
alias malas. Malas. Dan apa? Ya itu tadi sekali lagi ya, kemampuan berpikir kritis ini harus dibangun sedini mungkin. Ya, untuk bisa discerning right or wrong. Atau gray area. Yeah. Tapi menurut kamu lebih right atau lebih wrong dan mengapa? Wah, kompleks loh. Kompleks ya? Gitu. Ya lebih wrong sih karena gini. Kan bisa di-challenge lagi ya. Ya kenapa? Karena kan ini juga begini gitu ya. Kan diskusi ini bisa panjang gitu. Ya seperti kita lagi bicara, AI itu sebaiknya ada apa enggak sih gitu kan? Iya. Ya panjang diskusinya. Ya, dan kemampuan untuk berdiskusi dan data driven ini ya datang dari kemampuan curiosity tadi dan bank of information yang dibangun bertahun-tahun. Karenanya pengetahuan seseorang yang sorry to say ya, mungkin usia 30 tahun bisa kalah loh sama yang umur 10 tahun. Kita bicara pengetahuan ya, kita nggak bicara wisdom. Wisdom bisa beda lagi. Ya, kita nggak bicara kebajikan ya, kita bicara pengetahuan bisa kalah. Kenapa? Yang umur 30 ini ya nggak pernah internalisasi apa-apa gitu. Tapi yang umur 10 ini ya apa aja ditelan. Ya semua dibaca. Ingat, ini bank data ya. Ini our asset. Gitu, you better nurture it. Ya ini neural networks nih. Uniknya neural networks adalah someday when you need it, ya saya udah lose count selama podcast ini berlangsung. Sebenarnya itu pengetahuan mungkin yang saya baca waktu saya SMP atau SMA keluarnya sekarang. Dia residing di dalam neural network saya, my brain. Ya, belum ada yang ke-trigger keluar waktu teman-teman mungkin bertanya, kepake tuh library-nya kebuka. Keluar dia gitu. Jadi tapi dia ada di situ ya, karena sudah pernah dimasukin. Ya, dia sudah self learning gitu. Seru ya? Seru. Kita ini adalah the intelligence itself. It is intelligence what I'm talking about. So therefore kenapa ada artificial intelligence? Intelligence ini kan tadi yang saya cerita. Gitu. Belajar dari nggak tahu itu buku sampai buku yang segala jenis kita bisa cerita. That is intelligence, the self learning capability yang terus tanpa henti. Oke, jadi bisa kita simpulkan supaya tidak tersaingi dengan AI, Gen AI dan yang lain-lain. Capture informasi sebanyak-banyaknya di bank data kita di sini nih, di big data kita yang ada di sini nih. Benar. Jadi tetap stay curious, jangan sampai ya kalau ada kebijakan apa dari pemerintah kita diam-diam aja gitu. Kok jadi sana ya Kang? Komentator bahaya. Hanif lagi melenceng. Oke, Mbak Anit, thank you so much Mbak. Sama-sama. Udah sharing ke kita. Ini 1,5 jam lebih kayaknya. Menjadi rekor podcast kita. Jadi untuk nyalakan people juga mungkin nanti video ini akan dibagi jadi 2 part kali ya Mas. 3 kayaknya deh ini. 3 kali ya. Panjang dan kompleks ya. Benar, dan tentunya semoga informasi ini, diskusi ini bisa jadi masukan juga, insight juga buat teman-teman nyalakan people. Jadi ketika ada AI itu bisa kita manfaatkan dan jadi sarana kita, kendaraan kita untuk bisa tadi upgrade diri tanpa harus melupakan yang tadi sisi curiosity-nya atau sisi manusianya yang ada di dalam diri kita. Mbak Anit sekali lagi makasih banyak buat waktunya. Sama-sama Imam dan Hanif. Ya, Mas Hanif ada yang mau disampaikan terakhir mungkin? Jangan lupa follow Nyalakan Instagram. Jangan lupa follow @nyalakan di TikTok dan subscribe channel YouTube Nyalakan. Karena kalau teman-teman mau belajar untuk stay relevant, stay adaptive, and be agile, tempatnya hanya di Nyalakan.id. Banget votingnya, pemain. Oke, thank you Mbak Ani, thank you. Oke, terima kasih Nyalakan People. Sampai ketemu di next episode berikutnya. Bye-bye. Sampai jumpa, bye-bye. Nyalakan People.